Halo semuanya, perkenalkan nama saya Feni. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menceritakan ulang isi buku bacaan yang telah saya pilih. Jadi saya memilih judul Broken Strings, Kepingan Masa Muda yang Patah, karya Aurelie Moermans. Jadi ini merupakan buku yang sebuah memoir berdasarkan pengalaman kisah nyata penulis. Saya memilih buku ini karena buku ini membahas isu yang sangat serius seperti manipulasi, hubungan toksik, kekerasan, dan pengalaman child grooming yang jarang dibahas secara jujur. Dan buku ini juga memberikan perspektif tentang bagaimana korban bisa terjebak tanpa sadar dalam hubungan yang toksik. Jadi pada tahap ini, saya akan menceritakan isi buku dari awal hingga halaman 109 yang telah saya baca. Cerita dimulai dari latar belakang kehidupan penulis, yaitu Aurelie, yang lahir di Brussels dalam kondisi keluarga yang tidak stabil secara ekonomi. Orang tuanya masih muda dan harus berjuang untuk bertahan hidup. Dari kecil, ia sudah terbiasa hidup sederhana, penuh keterbatasan dan tumbuh menjadi pribadi yang pendiam serta kurang percaya diri. Saat kecil, ia juga mengalami bullying di sekolah yang semakin menurunkan rasa percaya dirinya. Namun, ia tetap dikenal sebagai anak yang patuh dan tidak banyak menuntut. Hidupnya mulai berubah ketika ia pindah ke Indonesia di usia remaja. Awalnya ia tidak bisa berbahasa Indonesia, tetapi kemudian ia mencoba masuk ke dunia entertainment secara tidak sengaja melalui sebuah kompetisi. Dari situ, ia mendapatkan peluang menjadi aktris dan mulai bekerja di industri hiburan. Di usia sekitar 15 tahun, ia sudah mulai menghasilkan uang dan membantu keluarganya. Namun di balik itu, ia masih sangat polos, belum memahami dunia hubungan, dan tidak memiliki pengalaman emosional yang cukup matang. Disinilah konflik utama mulai muncul, ketika ia bertemu dengan seorang pria yang bernama Bobby, yang usianya jauh lebih tua dari dia sekitar 29 tahun. Hubungan mereka dimulai dari kedekatan di lokasi kerja, lalu berkembang menjadi hubungan yang romantis. Awalnya Bobby terlihat perhatian, peduli, dan mampu membuat Aurelie merasa spesial. Ia bahkan mendekati keluarga Aurelie sehingga terlihat seperti sosok yang bisa dipercaya. Ini menjadi titik penting karena disinilah proses manipulasi mulai terjadi secara halus. Seiring waktu, hubungan mereka berubah menjadi tidak sehat. Bobby mulai menunjukkan sifat posesif, mengontrol, dan manipulatif. Ia menuntut perhatian terus-menerus, mengatur komunikasi, bahkan membuat Aurelie merasa bersalah atas hal-hal kecil. Secara psikologis, Bobby membangun ketergantungan. Ia sering memutarbalikkan situasi, sehingga Aurelie merasa dirinya yang salah terhadap setiap konflik yang terjadi. Ini membuat Aurelie kehilangan rasa percaya dirinya dan mulai bergantung secara emosional. Tidak hanya itu, Bobby juga melakukan tekanan secara seksual. Ia terus mendorong batasan yang sudah ditetapkan oleh Aurelie, yang sebenarnya yang ingin menjaga dirinya. Awalnya ia menolak, tetapi karena tekanan emosional, rasa bersalah, dan manipulasi, ia perlahan mulai menyerah. Yang berbahaya adalah, semua ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan bertahap. Dari hal kecil seperti komentar, tuntutan perhatian, hingga akhirnya masuk ke tindakan yang lebih serius. Aurelie juga mulai dijauhkan secara sosial. Ia berhenti berkomunikasi dengan teman-temannya dan lebih banyak terisolasi. Hidupnya hanya berputar antara kerja, keluarga, dan Bobby. Dalam hubungan tersebut, Bobby sering menggunakan berbagai bentuk manipulasi secara bersamaan. Ia membuat Aurelie merasa seolah-olah memiliki utang emosional atas semua yang telah ia lakukan. Kemudian, secara perlahan merendahkan dirinya melalui komentar-komentar halus yang menyerang kepercayaan dirinya. Selain itu, Bobby juga kerap memutarbalikkan fakta pada setiap konflik, sehingga posisi Aurelie selalu terlihat sebagai pihak yang bersalah, dan pada akhirnya ia berhasil mengontrol emosi, cara berpikir Aurelie tanpa disadari. Sampai halaman 109, kita bisa lihat bahwa Aurelie sudah mulai terjebak dalam hubungan yang sangat toksik, di mana ia kehilangan kendali atas dirinya sendiri secara perlahan. Namun, belum sepenuhnya menyadari bahwa ia sebenarnya sedang menjadi korban dari manipulasi tersebut. Bagian yang paling berkesan bagi saya adalah ketika Bobby mulai secara perlahan mendorong batasan yang dimiliki Aurelie, terutama dalam hal fisik dan seksual. Awalnya terlihat seperti permintaan kecil, tetapi lama-kelamaan menjadi tekanan yang terus meningkat. Yang menarik, penulis menunjukkan bagaimana korban bisa merasa bersalah hanya karena mempertahankan batas dirinya sendiri. Dari situ terlihat jelas bagaimana manipulasi emosional bekerja tidak langsung kasar, tapi perlahan membuat korban kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Sampai halaman 109, saya melihat bahwa buku ini bukan hanya menceritakan pengalaman pribadi,
tetapi juga membuka gambaran tentang bagaimana hubungan toksik dan grooming bisa terjadi. Yang paling menonjol adalah bagaimana korban tidak langsung menyadari bahwa dirinya sedang dimanipulasi. Semua terjadi secara bertahap dan seringkali dibungkus dengan sesuatu yang terlihat namanya cinta. Buku ini membuat saya lebih sadar bahwa tidak semua hubungan yang terlihat baik di awal adalah yang benar-benar sehat. Ada banyak tanda kecil yang sebenarnya berbahaya, tetapi sering diabaikan. Saya juga melihat bahwa kurangnya pengalaman dan kepercayaan diri bisa menjadi faktor besar seseorang terjebak dalam hubungan seperti ini. Itu saja cerita ulang saya pada tahap yang pertama, dari awal hingga halaman 109. Di tahap selanjutnya, cerita akan semakin berkembang dan memperlihatkan dampak yang lebih dalam dari hubungan tersebut. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa!